Marquez punya lebih dari satu opsi ke tim pabrikan di MotoGP 2025. Marc Marquez mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pabrikan MotoGP untuk 2025. Ia punya lebih dari satu opsi untuk kembali ke tim pabrikan tahun depan. Juara dunia 8 kali itu kehilangan tahun terakhir dari kontrak HRC yang bernilai besar pada 2024 untuk bergabung dengan skuad Gresini Ducati dengan Desmosedici spesifikasi 2023, karena Honda terbukti tidak kompetitif. 2 kali finish podium dalam sprint race di 3 putaran pertama 2024, Marquez lolos kualifikasi akhir pekan lalu di MotoGP Spanyol dan finish di urutan kedua pada balapan utama setelah bertarung dengan bintang pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, untuk meraih kemenangan. Marquez saat ini hanya memiliki kontrak 1 tahun dengan Gresini Racing dan menjadi salah satu nama yang diperhitungkan untuk mendapatkan kursi di tim pabrikan Ducati pada 2025, bersama Jorge Martin dan Enea Bastianini. Dengan Ducati yang akan mengumumkan susunan tim pabrikannya sebelum GP Italia, Marquez mengatakan bahwa Ducati bukanlah satu-satunya pilihan untuk membalap pada 2025. Yang terpenting adalah hasil yang akan datang. Sejauh ini ada kecepatan tetapi tidak ada hasil, katanya setelah tes Jerez, Senin. Kita lihat saja nanti di Le Mans. Saya selalu mengatakannya, semakin cepat Anda melaju di lintasan, semakin banyak pilihan yang Anda miliki. Yang penting adalah, rencana, berjalan dengan baik dan ketika ada hasil, pabrik akan menghubungi saya dan sudah ada pembicaraan. Ia menambahkan, secara mental, saya sudah cukup jelas dengan apa yang saya inginkan. Ketika ditanya apakah kursi di tim pabrikan Ducati tergantung padanya, ia menjawab, "Iya, itu tergantung pada segala hal secara umum, tetapi yang penting adalah saya sudah jelas dan saya tidak hanya memiliki satu pilihan." Ducati kembali mengontrak juara dunia 2 kali, Bagnaia, dengan kontrak baru berdurasi 2 tahun hingga akhir 2026, sebelum dimulainya musim 2024. Ducati juga telah menandatangani kontrak 2 tahun untuk membawa bintang Moto2 Fermin Aldeguer naik ke MotoGP tahun depan, meskipun belum diketahui di mana pembalap Spanyol itu akan membalap saat ini. Di sisi lain, podium 2 yang diraih Marc Marquez di GP Jerez kemarin tentu meninggalkan kesan yang luar biasa, baik untuk Marc Marquez sendiri, para penggemar, dan juga pengamat MotoGP. Tidak seperti 2 podium sebelumnya yang dia raih di sesi sprint race, ini adalah podium main race pertama Marc Marquez bersama Ducati dan Gresini. Lebih-lebih untuk memperjuangkannya Marc harus mati-matian melawan 2 pembalap tercepat di MotoGP saat ini, yakni Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Tak heran, apa yang dicapai oleh Marquez di seri Jerez kemarin mengundang banyak pujian dari sana-sini. Termasuk 2 tokoh penting dalam dunia MotoGP, Pol Espargaro dan Jorge Lorenzo. Meskipun sudah tidak berkompetisi di ajang balap motor ini, mereka masih tetap mengikuti perjalanan seri demi seri. Melansir dari laman Motorcycle Sports, terkait dengan kemenangan Marquez, Pol Espargaro berpendapat bahwa hal ini bisa menjadi suntikan semangat bagi Marc setelah mengalami 3 musim yang buruk dan kecelakaan yang bertubi-tubi di masa lalu. Saudara kandung Alex Espargaro ini juga mengungkapkan bahwa saat kembali ke Jerez, Marc bisa lebih menguasai motornya, mulai dari mengatur ban dan juga bahan bakar. Sedangkan Jorge Lorenzo tampaknya telah terkagum-kagum dengan kemampuan mantan rekan setimnya itu. Dia mengungkapkan bahwa meskipun menggunakan motor yang umurnya 1 tahun lebih tua dari motor lainnya, Marc bisa menuntaskan balapan dengan sangat baik. Hasil race MotoGP Spanyol 2024, Francesco Bagnaia menang, Marc Marquez akhirnya finish podium lagi. Hasil race MotoGP Spanyol 2023 telah diketahui, di mana pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat di sirkuit Jerez, Spanyol, pada Minggu malam. Bagnaia finish usai berduel ketat dengan Marc Marquez, Gresini Ducati. Ya, Marquez sempat merepotkan Bagnaia bahkan hingga lap terakhir. Namun, Marquez harus puas finish menjadi runner-up, di mana posisi ketiga menjadi milik Marco Bezzecchi, Pertamina Enduro VR46. Meski cuma jadi runner-up, posisi podium itu sangat berarti untuk Marquez.
Sebab itu menjadi podium pertamanya setelah terakhir kali di MotoGP Jepang 2023. Jalannya balapan. Memulai balapan di posisi paling depan, Marquez dengan cepat memimpin jalannya balapan. Marquez diikuti ulah Jorge Martin, Pramac Ducati, dan Marco Bezzecchi. Kendati demikian, Bagnaia diam-diam melaju sangat cepat hingga memimpin balapan di lap kedua. Saat memimpin, hanya Martin yang bisa memberikan tekanan untuk sang juara bertahan MotoGP 2023 tersebut. Sementara Marquez mulai disalip Bezzecchi dalam perebutan posisi ketiga pada lap kelima. Lalu kejadian tak terduga terjadi di lap 11 pada tikungan ke-6, di mana Martin mengalami kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Memanfaatkan momen tersebut, Marquez menyalip Bezzecchi untuk merebut posisi kedua. Bagnaia saat itu masih nyaman memimpin balapan. Memasuki lap 20, Marquez mulai memberikan tekanan terhadap Bagnaia. Lap 22 terjadi senggolan antara Marquez dan Bagnaia dan membuat persaingan makin ketat. Salip-menyalip pun terjadi. Namun, pada akhirnya Bagnaia menyentuh garis finish lebih dulu ketimbang Marquez. Di sisi lain, peluang Jorge Martin naik podium di MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez pupus karena terjatuh. Apalagi yang menyakitkan, dia terjatuh saat sedang memimpin balapan. Martin mengatakan kesal dengan kejadian tersebut. Ban depan motornya tidak mendapat traksi dan jatuh saat mau masuk belokan. Tapi dia tidak dapat menjelaskan bagaimana itu terjadi. Saya sedih tentang hari ini. Saya mengawali balapan dengan baik. Saya mempertahankan keunggulan balapan, saya merasa kuat dan kemudian, jatuh, kata Martin dilansir dari Crash, Senin. Saya mengalami kecelakaan yang tidak dapat saya jelaskan bagaimana hal itu terjadi. Saya akan menganalisis datanya bersama tim karena saya tidak ingin melakukan kesalahan seperti itu lagi, kata Martin. Meski gagal finish, Martin masih kokoh di puncak klasemen dengan 92 poin disusul Francesco Bagnaia di tempat kedua dengan 75 poin. Itu hanyalah hari yang buruk dan apa yang membuat saya merasa baik, adalah mengetahui bahwa saya berada di tim yang hebat dan kami juga akan menemukan solusi untuk masalah ini, ujarnya. Sebenarnya, bagus untuk menjalani tes besok sehingga saya bisa kembali ke jalur yang benar, mencari tahu apa yang terjadi dan terus berkembang, ujar Martin. Kemudian sial buat Pramac Racing, dua pebalapnya tidak ada yang finish di Jerez. Baik Martin dan Franco Morbidelli terjatuh setelah bentrokan saat mencoba melewati Jack Miller untuk posisi ke-11.